Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sama-sama tidak semangat ya, anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, semangat, terutama untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kegiatan kita, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan kita kerjakan. Silakan rapikan dulu kelas kita. Kalau ada sampah di sekitar, kita ambil dulu. Dan Kemudian pakaiannya tolong dirapikan dulu. Abdul Malik, bajunya ya. Ya Bu, sedang Bu. Alhamdulillah. Suara Ibu terdengar, Nak? Kedengaran Bu. Ya, karena jaringan kita agak bermasalah sedikit. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Pada Ananda, silakan salah seorang memimpin doanya. Siap. Dan untuk menerima materi, berdoa mulai. Rodi tu bilahnya rasulullah bizik ilma ya, selesai Bu. Kita lanjutkan tadarus dahulu ya, Nak ya. Silakan saja kepada Ananda Al-Azhar. Silakan Anda Al-Azhar baca surat Al-Ikhlas dulu, Nak, sebelum kita memulai. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang akan kita kerjakan. Amin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda. Semoga Allah memberikan keberkahan dan meridai apa yang sudah kita lakukan. Baik, kita absen dulu, Nak. Abdul Karim, Abdul Siap Malik, hadir Bu. Al-Azhar, Febrian Doni, Dia masih berikan kesehatan pada beliau, Nak ya. Ihsanul Wafa, Amin. Neti Hermi. Hadir Bu. Baiklah, aku akan menayangkan sebuah video. Tapi sebelum itu, Ananda semuanya harus mencermati apa itu isi dari video tersebut. Kemudian, apa pesan-pesan yang bisa kita ambil dari tayangan tersebut, ya, Nak? Terdengar, Nak? Ya, dengar Bu. terdengar Bu. Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang manjadah wajadah. Sudah melihat tayangan video tadi, ya, Nak? Ya Bu. Tapi Abdul Karim, kira-kira apa pelajaran yang dapat diambil dari tayangan tadi, Nak? ya, nampaknya yang bisa kita ambil Bu adalah kesungguh-sungguhan. Bagus. Doni, bagaimana, Nak? Kalau bahasa lainnya, Bu, menurut saya untuk mencapai tujuan itu perlu usaha, Bu. Ya, bagus. Semuanya jawaban yang diberikan itu bagus. Memang di dalam kita melaksanakan suatu tujuan,
Kita tidak melihat apa bagaimana, tapi yang kita cari itu adalah kesungguhan, kegigihan untuk mencapai sesuatu yang sudah kita targetkan. Walaupun pisaunya tumpul, tapi dengan keinginan dan semangatnya, kita bisa mencapai tujuan. Ibu akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana pendapatmu apabila ada orang yang berpakaian menutup aurat, akan tetapi mereka melihatkan lekuk tubuhnya? Itu bagaimana itu menurut pandangan kita, Nak? Apa Azhar? Tidak sesuai dengan syariat Islam, Bu. Ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Silakan Doni. Berpakaian yang seperti itu bukan mencerminkan pakaian Islami loh. Ya, pakaian yang seperti itu bukan mencerminkan pakaian Islami. Sementara kita dituntut untuk menutup aurat, benar-benar tertutup semuanya, ya Nak? Kemudian siapa yang tahu lagi, apakah kamu pernah melihat dan menemui saat ini teman sejati yang sangat baik seperti Abu Bakar kepada Rasulullah? Sulit, Bu. Sulit. Ada Bu, tapi nah, Iya, Bu. Kebanyakan kan di depan kita dia baik, gitu kan? Kemudian di belakang kita yang bicarakannya, Bu. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke kuisis ya, Nak. Ibu ingin menguji kemampuan anak-anak Ibu semuanya. Sekarang silakan klik link yang sudah Ibu bagikan di kolom chat. Ada kelihatan, Nak? Enggak, Bu. Lakukan sekarang apa yang ada dalam kuisis itu, Nak. Waktunya hanya 3 menit. Oke, nilainya sudah Ibu masukkan ya, Nak. Sekarang kita belajar per kelompok. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Hitung 1 sampai 3, semuanya sudah ada dalam kelompoknya. 1, 2, 3. Di dalam kelompok ini kita akan melihat ada 4 permasalahan. Yang pertama adalah masalah kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ingat ya, Nak, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ketiga, faktor penyebab Rasulullah hijrah ke Madinah. 4, proses hijrahnya Rasul ke Madinah. Kelihatan? Tayangan gambar itu sesuai dengan kelompok kamu masing-masing. Neti kelompok 1 berarti masalahnya yang pertama. Karim kelompok 2, permasalahannya ada kedua. Bentar ya, Nak, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Sudah kamu temukan LKPD-nya, Nak? Tidak, Bu. Sudah. Nah, sekarang kamu kerjakan apa perintah yang ada di dalam LKPD itu sesuai dengan permasalahan yang kamu amati. Nanti kamu akan mengambil poin, apa-apa saja poin yang akan dijadikan sebuah masalah. Kemudian, apa masalah yang kamu temukan di dalam pengamatan yang tadi. Kemudian, mengapa itu menjadi sebuah permasalahan? Jika itu merupakan sebuah permasalahan, apa solusinya? Dan jika itu tidak sebuah masalah, apa hikmah dan ibroh yang dapat kita ambil dari masalah dan penyelesaian tersebut? Sehingga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kelompok ini, silakan kamu menggunakan analisa sifatnya pribadi, tapi untuk kelompok yang semua anggota menulis hasil dari masalah yang sudah ditulis itu. Tapi kita mengumpulkan dalam satu kelompok. Jadi tiap-tiap kita, pribadi-pribadi kita tahu apa yang menjadi permasalahan, kemudian apa jalan keluarnya. Oke, silakan lakukan diskusi, Nak. Oke, telah selesai diskusinya, Nak? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah ada, kelompok 2 juga sudah, sampai kelompok 4. Oke, langkah berikutnya kita presentasi kelompok. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Neti Hermi untuk menyajikan materi tentang kepercayaan masyarakat Madinah. Neti, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya, Nak. Masyarakat Madinah itu sebelum Islam menganut agama Yahudi, Bu, Nasrani, kemudian ada juga paganisme. Bagus sekali. Kelompok 2, Abdul Karim. Ya, Bu. Silakan. Kelompok 2 adalah, Bu, menyampaikan faktor penyebab faktor penyebab bahwa masyarakat Madinah itu sebelum Islam, ya. Masyarakat Madinah itu sebelum Islam, kalau dilihat tatanan sosialnya, mereka itu cukup menjunjung kerjasama, ya.
Tapi di segi keagamaan, di segi ketauhidan, mereka itu masih dangkal. Itu makanya menunggu kedatangan Nabi Muhammad bersama kaum-kaum muhajirin ya. Tuh. Bagus, Karim. Silakan selanjutnya Al-Azhar. Ya, Bu. Silakan presentasikan hasil penyebab- diskusinya. Baik, Bu. Penyebab Nabi Muhammad dan umat Islam untuk melakukan hijrah ke Madinah karena di Mekah itu tidak bisa disebarkan agama Islam dengan baik. Karena begitu banyaknya penolakan-penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah adalah salah satu bentuk strategi untuk menyiarkan ajaran agama Islam di Madinah. Nah, jadi dengan penolakan-penolakan dari masyarakat kafir Quraisy, kemudian adanya penyiksaan terhadap umat Islam, maka hal yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk melindungi kaumnya, maka Nabi Muhammad akan hijrah. Baik. Bagus. Tepuk tangan untuk Al-Azhar, Nak. Ya. Kelompok lain juga. Yang terakhir lagi untuk kelompok Febrian Doni. Ini yang paling penting. Apa Ibroh? Silakan, Nak. Ibrah yang dapat diambil, Bu, dari proses hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah adalah yang pertama adalah untuk menyebarkan agama Islam, Bu. Di Madinah itu, Bu, masyarakatnya sudah menerima Nabi Muhammad dengan tangan terbuka. Kemudian keadaan yang seperti itu membuat Islam lebih mudah diterima di Madinah, Bu. Ya, baik. Bagus. Dibandingkan dengan keadaan di Mekah itu, Bu. Bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan semuanya, Nak. Alhamdulillah 4 kelompok sudah tampil. Semuanya bagus. Ya, baik. Apa kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini, Nak? Yang pertama apa, Nak? Ya, saya coba, Bu. Ya, bagus. Ya. Saya coba untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini bahwa masyarakat Madinah itu sangat menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Itu yang pertama, Bu. Dalam rangka penyebaran agama Islam. Yang lain, Nak? Ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, bukan berarti mereka itu takut terhadap orang kafir Quraisy. Akan tapi langkah yang terbaik adalah yaitu strateginya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Madinah dan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi. Tunggu. Baik. Baiklah, dari pelajaran itu Ibu hanya menambahkan kesimpulannya yang mana kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam itu diantaranya ada 3, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Kemudian dari segi kondisi politik, mereka bergantung kepada siapa yang kuat. Berarti itu yang berkuasa. Ya. Kemudian dari segi ekonomi, sebagian besar penduduk itu adalah bercocok tanam. Ada juga yang berdagang dan beternak. Faktor penyebab Rasul hijrah itu diantaranya adalah memang perintah Allah. Rasul tidak akan melakukan sesuatu kalau bukan karena perintah Allah yang pertama sekali. Kemudian Madinah, masyarakatnya juga terkenal dengan kelembutan hati mereka, dan itu Nabi sudah kenal sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ya, oke, Nak, mungkin kesimpulan kita hanya itu. Kemudian apakah ada yang mengalami hambatan dalam memahami materi ini? Cukup paham, Bu. Kira-kira apa kekurangan dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Yang perlu kita tingkatkan untuk yang akan datang? Apakah tidak ada kendala dalam memahami materi ini? Nada, Bu, cukup paham. Nada kendala. Kalau begitu, materi kita untuk pekan depan adalah tentang strategi dakwah Rasul di Madinah. Sebelum kita akhiri, kita adakan ujian dulu ya, Nak, ya. Linknya link quizzes yang tadi. Silakan diklik link quizzes itu. Iya, Dan Bu. lakukan ujian sekarang. Lakukan. Iya. Iya, Bu. Waktunya cuma 5 menit. Mulai dari sekarang. Bu. Oke. Sudah selesai, Bu. Sudah Ya, selesai, Bu. alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Sudah masuk soal, langsung diperiksa keluar nilai. Yes. Ya. Karena kita memakai link ya, Nak. Iya. Ya, Nah. Bu. Ya. Untuk minggu depan, silahkan kamu pelajari di rumah materi yang sudah Ibu sampaikan tadi.
tentang strategi dakwah Rasul di Madinah. Nah, kita akhiri saja pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.